Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 423. Tetapi Gelagah Putih sudah mendekatinya. Sambil memegangi pergelangan tangan anak itu, maka ia berkata, "Sudahlah. Kau masih harus menyelesaikan pekerjaanmu, menggiring ikan itu masuk ke dalam air." "Aku tidak akan lari," jawab anak itu. "Jika ia masih ingin berkelahi, aku akan berkelahi." "Biar mereka menyelesaikan perkelahian itu," sahut Wasis. Tetapi anak itu pantas mendapat hukuman lebih dahulu karena kecurangannya. "Hukuman?" bertanya Gelagah Putih. "Ya. Ia sudah berbuat curang," jawab Wasis. "Sudahlah. Biarlah anak ini aku ajak pergi. Perkelahian tidak menguntungkan anak-anak itu. Mungkin seketika mereka tidak merasa sakit. Tetapi besok, bangun tidur, seluruh tubuh mereka akan terasa sakit-sakitan." "Tidak peduli," jawab Wasis. "Serahkan anak itu. Ia harus dihukum." "Jangan. Biarlah aku membawanya pergi," jawab Gelagah Putih. "Berikan kepadaku, atau kau yang akan mendapat hukuman itu," bentak Wasis. "Siapa yang akan menghukum aku?" bertanya Gelagah Putih. "Aku," jawab Wasis. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Wasis itu masih lebih muda dari Gelagah Putih. Tetapi tubuhnya memang nampak kekar dan kuat. Meskipun demikian, Gelagah Putih merasa sangat segan bertengkar dengan anak itu. Apalagi ia tamu di rumah Pinang. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak melayaninya. Bahkan digandengnya anak yang tinggal bersamanya itu untuk menjauh. Anak itu memang meronta. Katanya, "Biar aku selesaikan perkelahian ini." "Sudahlah," jawab Gelagah Putih. "Kita tinggalkan mereka." Tetapi anak itu tidak boleh mengambil ikan di Peliridan. "Ya. Ia tidak akan mengambilnya," jawab Gelagah Putih. Anak yang gemuk itu sudah berdiri. Tetapi ia mulai mengaduh kesakitan. Seluruh tubuhnya mulai terasa sakit. Tulang-tulangnya, kulit dagingnya. Bibirnya yang pecah, matanya yang mulai membengkak, sedangkan telinganya menjadi seolah-olah mengiang-iang. "Ia menyakiti aku, Kakang." Wikan mulai merengek. Karena itu, maka Wasis itu pun berkata lantang, "Serahkan anak itu kepadaku. Ia harus dihukum." "Sudahlah. Seharusnya kita melerai anak-anak yang berkelahi. Jangan justru kita hanyut dalam perkelahian itu," jawab Gelagah Putih. Tetapi Wasis yang menjadi sangat marah karena kekalahan Wikan itu tidak menghiraukannya. Apalagi ketika Wikan mulai merengek. "Tangkap anak itu, Kakang. Aku belum membalasnya." "Cengeng!" teriak anak yang pergelangan tangannya masih tetap dipegang oleh Gelagah Putih itu. Sambil menarik tangannya, Gelagah Putih berkata, "Diam kau." Namun Wasis melangkah mendekati Gelagah Putih sambil berkata lantang, "Serahkan anak itu. Aku sedang berusaha melerai perkelahian itu. Adalah tidak pantas jika kita berkelahi karena sebab yang tidak jelas. Atau katakan, karena persoalan ikan di Peliridan." "Aku tidak peduli," jawab Wasis dengan lantang. Pinang menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia justru berharap agar Gelagah Putih membuat Wasis juga menjadi jera. Menurut pendengarannya, Gelagah Putih adalah seorang anak muda yang berilmu sangat tinggi. Namun dalam pada itu Gelagah Putih berkata, "Kisanak, kita sudah terlalu besar untuk berkelahi. Apalagi aku. Aku agaknya lebih besar dan lebih tua dari kau. Jika kita berkelahi, maka orang-orang yang mungkin melihat akan mencela aku. Jika aku menang, tentu sudah sewajarnya karena aku lebih besar. Tetapi jika aku kalah, maka aku akan dicemoohkan orang karena aku kalah dari seorang yang lebih muda dari aku. Aku tidak peduli. Meskipun lebih muda aku tidak takut. Aku percaya kalau kau tidak takut. Tetapi tidak pantas jika kita berkelahi." Wasis tidak menghiraukannya. Sambil melangkah maju, Wasis berusaha untuk menggapai anak yang masih tetap dipegangi oleh Gelagah Putih. Tetapi anak itu segera memutar dirinya ke belakang Gelagah Putih. Tetapi Wasis berusaha untuk mengejarnya sambil berkata, "Serahkan anak itu, atau kita berkelahi." Tetapi Gelagah Putih tidak menyerahkan anak itu.
Bahkan ia selalu membayangi usaha Wasis untuk menangkapnya. Karena itu Wasis menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja ia menyerang Gelagah Putih. Tangannya terayun dengan derasnya memukul dada Gelagah Putih yang terbuka. Pinang terkejut. Namun kemudian wajahnya berkerut. Ia melihat Gelagah Putih sama sekali tidak bergerak. Ia masih saja tetap berdiri tegak sambil memegangi anak yang tersembunyi di balik tubuhnya itu. Sebenarnya lah Gelagah Putih memang tidak bergerak. Ia tidak mengelak dan tidak menangkis. Dibiarkannya Wasis menyerangnya, sementara Gelagah Putih hanya meningkatkan saja daya tahan tubuhnya sehingga pukulan Wasis itu tidak menyakitinya. Wasis terkejut melihat akibat dari serangannya. Selama ini ia merasa sebagai seorang anak muda yang disegani oleh kawan-kawannya. Tetapi anak muda yang berdiri di hadapannya itu sama sekali tidak bergetar oleh serangannya. Dengan sekuat tenaganya Wasis telah mengulangi serangannya. Demikian kerasnya. Namun ternyata Gelagah Putih masih saja berdiri tegak di tempatnya. Wasis yang marah itu masih mengulangi 2-3 kali. Tetapi serangannya itu seakan-akan sama sekali tidak terasa. Bahkan tangannya sendirilah yang mulai merasa sakit. Ketika Wasis kemudian berhenti, maka Gelagah Putih pun berkata, "Jika kau sudah puas, ajak adikmu pulang. Ingat, jangan mengganggu anak-anak Tanak Perdikan ini. Seharusnya mereka menjadi kawan bermain, bukan lawan berkelahi. Ingat pula, menurut kesepakatan orang-orang Tanah Perdikan ini, ikan yang berada di Pliridan menjadi hak mereka yang membuat dan menutup Pliridan itu, sehingga orang lain tidak boleh mengambilnya." Wajah Wasis menjadi sangat tegang. Tetapi ia tidak melihat ancang-ancang Gelagah Putih untuk membalasnya. Anak muda itu bahkan kemudian melangkah mundur sambil berkata, "Selamat malam. Aku harap kau mendengar kata-kataku." Wasis tidak menjawab. Tetapi jantungnya terasa berdetak semakin cepat. Ia tidak mengerti kenapa anak muda itu sama sekali tidak tergetar oleh serangan-serangannya. Gelagah Putih seakan-akan tidak menghiraukan lagi Wasis yang mematung. Ia juga tidak menghiraukan lagi Wikan yang kebingungan. Digandingnya anak yang tinggal bersamanya itu melangkah pergi. Tetapi Wikan itu masih berteriak, "Heh, anak cengeng!" Anak itu tidak menjawab. Ia pun kemudian melangkah di sebelah Gelagah Putih menuju ke Pliridannya sendiri. Dalam pada itu, Wasis berdiri tegak dengan dada yang bergejolak. Ia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Anak muda itu, yang sedikit lebih besar dan lebih tua daripadanya, seakan-akan memiliki perisai di dadanya, sehingga ia sama sekali tidak goyah oleh pukulan-pukulannya. Di luar sadarnya, Wasis itu berpaling kepada Pinang dan bertanya, "Siapakah anak muda itu, Pinang?" "Lebih muda aku tidak takut." "Namanya Gelagah Putih," jawab Pinang. Lalu katanya, "Anak muda itulah yang memimpin pengawal Tanah Perdikan ini, di samping Kakang Prastawa, kemenakan Ki Gede." Wajah Wasis menjadi semakin tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Jadi ia salah seorang pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan ini?" "Iya," jawab Pinang. "Kenapa kau tidak memberitahukan kepadaku sebelumnya?" bertanya Wasis. "Bukankah dengan demikian, maka kau akan menghentikan kenakalan Wikan? Selama ini seolah-olah Wikan telah berbuat apa saja menurut kemauannya sendiri, tanpa menghiraukan tatanan kehidupan anak-anak di padukuhan induk ini. Jika ia menghadapi perlawanan, maka kau selalu membantunya. Bahkan kau tidak segan-segan membantu adikmu, sehingga terasa sangat mengganggu anak-anak yang sedang bermain. Kau dan Wikan juga tidak pernah mendengarkan jika aku mencoba mencegahmu. Nah, adalah kebetulan bahwa kau bertemu dengan Gelagah Putih di sini. Tetapi kau masih beruntung bahwa Gelagah Putih tidak berbuat apa-apa atasmu. Jika tanganmu terasa sakit, itu karena kau menyakiti dirimu sendiri. Jika ia salah seorang pemimpin pengawal, apakah ia dapat menangkap aku?" bertanya Wasis. "Jika ia menghendaki, ia tentu dapat melakukannya. Tetapi rasa-rasanya Gelagah Putih tidak akan berbuat demikian. Jika ia mau, ia dapat mengatasimu langsung malam ini. Meskipun ia berhak dan bahkan mampu melakukannya, tetapi ia tidak melakukannya." Wasis termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata kepada adiknya, "Kita pulang. Kau tidak boleh mengambil ikan di dalam Pliridan, apalagi yang sudah tertutup." Tetapi, Wikan masih akan membantah.
Jika kau tidak mau mendengar kata-kataku, kali ini aku sendiri yang akan memukulimu, jawab Wasis. Wikan memang menjadi takut. Karena itu, maka ia tidak membantah lagi ketika Wasis mendorongnya meninggalkan tepian. Sejenak Pinang termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata kepada kedua orang anak yang memiliki peliridan itu. Aku akan pulang. Kedua orang anak itu tidak menjawab. Tetapi ia memandangi saja Pinang yang kemudian melangkah naik ke tanggul dan berjalan di sebelah Wasis. Beberapa saat kemudian ketiga orang itu pun telah hilang di dalam kegelapan. Sementara itu, sambil berjalan Wasis masih bertanya. Kenapa Gelagah Putih yang merupakan salah seorang pemimpin pengawal itu berkeliaran di sungai malam-malam begini? Gelagah Putih menyertai anak yang tinggal bersamanya di rumah Ki Lurah Agung Sedayu itu, jawab Pinang. Apakah anak itu takut turun sendiri? Bertanya Wasis pula. Pinang menggeleng. Katanya. Tidak. Biasanya anak itu turun sendiri. Adalah kebetulan bahwa malam ini ia turun bersama Gelagah Putih. Wasis tidak bertanya lagi. Namun ia menyesal bahwa ia sudah terlibat dalam perselisihan dengan salah seorang pemimpin pengawal Tanah Perdikan. Wasis semakin menyesali sikapnya, karena anak muda yang bernama Gelagah Putih itu ternyata memiliki kelebihan di atas anak muda kebanyakan. Seandainya ia membalas, berkata Wasis di dalam hatinya. Wasis memang membayangkan seandainya Gelagah Putih itu membalasnya, maka nasibnya tentu menjadi sangat buruk. Tetapi ternyata Gelagah Putih itu tidak membalas. Sementara itu Gelagah Putih masih sibuk membantu anak yang tinggal bersamanya di rumah Agung Sedayu itu menggiring ikan yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Apalagi karena malam sudah menjadi terlalu jauh, mereka tidak akan membuka peliridannya untuk yang kedua, karena hasilnya tentu tidak akan memadai. Dalam pada itu, anak itu masih saja bergeremang sambil menggiring ikan. Seharusnya kau biarkan aku berkelahi. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya. Kakaknya tentu akan turut campur. Kau cegah kakaknya turut campur. Aku akan menyelesaikan adiknya. Sudahlah. Jangan terlalu bergairah untuk berkelahi, berkata Gelagah Putih. Aku mempertahankan diri, jawab anak itu. Karena itu, aku biarkan kau berkelahi sampai kau mendapatkan satu isyarat bahwa kau menang. Bukankah itu sudah cukup? Tetapi kau tidak menunjukkan bahwa kau menang melawan kakaknya, berkata anak itu. Ah, itu tidak perlu bagiku. Aku justru menghindari perkelahian itu. Bukankah lebih baik begitu daripada harus berkelahi malam-malam di tepian? Pakaianku akan menjadi kotor, dan bahkan mungkin aku akan tercebur ke dalam air lengkap dengan celana, kain, baju dan bahkan ikat kepalaku. Anak itu tidak menjawab. Tetapi ia sudah selesai menggiring ikan, sehingga ikan yang terperangkap di dalam peliridan itu sudah masuk ke dalam icir. Dengan demikian, maka Gelagah Putih telah mengambil icir yang dipasangnya dan dibawanya ke tepian berpasir. Ketika icir itu dibuka, ternyata mereka mendapat cukup banyak ikan dan udang sungai. Nampaknya ikan itu dapat mengurangi kekesalan hati anak itu. Karena itu, ketika ia berjalan pulang, ia sudah tidak bersungut-sungut lagi. Meskipun demikian, anak yang pulang sambil menjinjing kepis berisi ikan itu masih juga bertanya. Kenapa kau sama sekali tidak membalas ketika Wasis itu memukulmu? Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Tidak ada gunanya. Apakah kau tidak merasa sakit? Bertanya anak itu pula. Tentu saja sakit. Tetapi perasaan sakit itu masih berada pada batas yang dapat diatasi, jawab Gelagah Putih pula. Anak itu tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun kemudian justru berjalan semakin cepat. Gelagah Putih yang berjalan sambil membawa icir yang basah mengikutinya saja di belakang. Namun menjelang fajar anak itu tidak akan turun lagi ke sungai, karena ia memang tidak membuka lagi peliridannya. Karena Wikan yang gemuk itu, maka ia telah kehilangan waktu dan kehilangan kesempatan menutup peliridannya untuk kedua kalinya di malam itu. Di sisa malam itu, Gelagah Putih masih sempat beristirahat setelah membersihkan dirinya di pakiwan. Seperti biasanya pagi-pagi Gelagah Putih sudah menimba air mengisi jambangan, sedangkan anak yang semalam berkelahi itu sibuk membersihkan ikannya. Sementara itu, Ki Jayaraga yang benar-benar telah pulih kembali, sedang sibuk menyapu halaman depan. Sementara Wacana yang sudah merasa menjadi bertambah baik, telah mencoba pula untuk berbuat sesuatu.
Meskipun dengan perlahan, Wacana ikut membersihkan halaman samping rumah Agung Sedayu itu. Jangan memaksa diri, Ger, berkata Ki Jayaraga yang kemudian mendekatinya. Wacana tersenyum. Katanya. Aku sudah sehat Ki Jayaraga. Tenagaku sudah pulih kembali. Tetapi Angger masih harus berhati-hati. Jangan terlalu letih, berkata Ki Jayaraga. Wacana mengangguk sambil menjawab. Baik Ki Jayaraga. Ki Jayaraga menarik nafas panjang. Tetapi Wacana memang sudah menjadi semakin baik. Dalam pada itu, setelah selesai mengisi jambangan, Gelagah Putih pun telah pergi ke dapur. Rara Wulan yang sibuk membantu Sekar Mirah menyiapkan minuman panas, tiba-tiba saja telah bertanya. Kapan kita pergi ke Keleringan? Gelagah Putih itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Bukankah kita sudah sepakat bahwa setelah 3 hari, sebagaimana kita bicarakan dengan Ki Jayaraga waktu itu? Bukankah hari ini sudah hari ketiga, bertanya Rara Wulan. Tetapi kita bersepakat untuk pergi setelah hari ketiga, jawab Gelagah Putih. Sementara itu sambil menyuruhkan kayu bakar lebih dalam di perapian, Sekar Mirah berkata. Bukankah kita tidak perlu terlalu tergesa-gesa Rara? Tetapi rasa-rasanya aku ingin segera bertemu dengan Kanti. Aku membayangkan gadis itu sepi sendiri di dalam biliknya. Tidak ada orang yang menyapanya. Sementara itu ia tidak lagi berani keluar halaman rumahnya, desis Rara Wulan. Tentu tidak, Rara. Ayah, ibunya dan saudara perempuannya itu mengasihinya, jawab Sekar Mirah. Ketika Kanti dalam bahaya, mereka memang melindunginya. Tetapi setelah semuanya itu berlalu, maka sikap keluarganya akan berbeda, berkata Rara Wulan pula. Menurut pendapatku, tidak Rara, sahut Gelagah Putih. Keluarganya akan membantunya bangkit kembali. Rara Wulan mengangguk kecil. Namun kemudian katanya. Besok kita benar-benar pergi ke Keleringan. Aku akan mengingatkan Ki Jayaraga, jawab Gelagah Putih kemudian. Rara Wulan mengangguk pula. Namun kemudian Rara Wulan itu pun terdiam. Tangannya lah yang kemudian sibuk menyiapkan mangkuk-mangkuk tempat minuman. Seperti yang dikatakan, maka Gelagah Putih pun kemudian telah menemui Ki Jayaraga, yang duduk di tangga pendapa bersama Wacana. Sambil mengusap keringat di keningnya dengan lengan bajunya, maka ia pun berkata. Pagi-pagi Rara Wulan sudah mengingatkan, besok kita pergi ke Keleringan. Ki Jayaraga tersenyum. Katanya. Baiklah. Besok kita pergi ke Keleringan. Namun Wacana itu dengan ragu-ragu berkata. Bagaimana jika aku ikut bersama kalian? Ki Jayaraga lah yang menjawab. Jangan besok, Nger. Seperti yang sudah aku katakan, Angger masih perlu beristirahat. Bukankah Keleringan tidak terlalu jauh, bertanya Wacana. Sebaiknya lain kali sajalah Wacana. Mungkin kau memang ingin berjalan-jalan keluar halaman karena kau sudah menjadi jenuh melihat dinding yang kusam itu. Tetapi pada kesempatan lain kita akan keluar untuk menyegarkan pikiran, sahut Gelagah Putih. Wacana memang tidak dapat memaksa. Sebenarnya lah bahwa tenaganya memang belum pulih seutuhnya. Namun rasa-rasanya ada sesuatu yang telah mendorongnya untuk ikut pergi ke Kademangan Keleringan. Meskipun demikian, Wacana masih berusaha untuk mengerti alasan Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Kenapa mereka menahan agar Wacana tidak usah pergi ke Keleringan sebelum keadaannya benar-benar menjadi baik. Ketika kemudian langit mulai memantulkan cahaya matahari yang terbit dari balik cakrawala, maka mereka pun bergantian pergi ke Pakiwan. Setelah berbenah diri, maka mereka pun duduk di ruang dalam untuk minum minuman hangat yang dihidangkan oleh Rara Wulan. Sementara itu Agung Sedayu sudah bersiap untuk pergi ke barak pasukan khusus. Namun sebelum Agung Sedayu berangkat, Prastawa telah datang untuk menemuinya dan menemui pula Ki Jayaraga. Maaf Ki Jayaraga, agaknya masih terlalu pagi untuk mengganggu Ki Jayaraga dan barangkali juga Ki Lurah Agung Sedayu, yang sudah bersiap untuk berangkat ke barak, berkata Prastawa setelah ia duduk di ruang dalam pula. Apakah ada hal yang sangat penting, Nger? Bertanya Ki Jayaraga. Tidak terlalu penting, Ki Jayaraga. Justru aku yang mementingkan diri sendiri. Aku sengaja datang pagi-pagi sebelum Ki Lurah Agung Sedayu berangkat. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Tetapi ia menunggu saja Prastawa menyampaikan persoalannya. Ki Jayaraga dan Ki Lurah Agung Sedayu.
Aku datang diutus oleh Paman Argapati. Atas persetujuan Paman Argapati dan Ayah, Ki Jayaraga dan Ki Lurah Agung Sedayu berdua diminta untuk bersedia sekali lagi menjadi wakil Ayah dan Paman Argapati, untuk menyampaikan lamaran. Ki Jayaraga mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, "Jadi maksudnya kami harus pergi melamar seorang gadis bagi Angger Prastawa, begitu?" Prastawa mengangguk sambil menjawab. "Iya, Ki Jayaraga. Kapan kami harus pergi melamar? Tentunya suasananya akan sangat berbeda dengan saat kami menjadi utusan pergi ke Kademangan Kleringan." "Agaknya memang demikian," jawab Prastawa. Lalu katanya kemudian, "Ayah dan Paman Argapati serta Kakang Swandaru semalam sepakat untuk pergi melamar sore nanti." "Nanti? Hari ini, maksudmu?" bertanya Agung Sedayu. "Iya, Ki Lurah," jawab Prastawa. Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil bertanya, "Begitu cepat? Apakah kau sudah membicarakannya dengan gadis itu sebelumnya?" "Iya," jawab Prastawa. "Bahkan aku sudah menyampaikan kepada kedua orang tuanya, bahwa ayah akan mengirimkan utusan untuk dengan resmi melamar gadis itu," jawab Prastawa. "Apakah kau sudah menyampaikan kepada mereka bahwa utusan itu akan datang hari ini?" bertanya Agung Sedayu. "Nanti aku akan menemuinya," jawab Prastawa. Agung Sedayu mengangguk-angguk, sementara Ki Jayaraga berkata, "Baiklah. Jika Ki Gede dan Ki Argajaya sudah menetapkan bahwa utusan itu akan pergi sore nanti, aku tidak mempunyai keberatan apapun. Mungkin Angger Agung Sedayu juga tidak berkeberatan." "Tentu," jawab Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu itu pun kemudian bertanya, "Siapa saja yang akan berangkat?" "Ki Jayaraga, Ki Lurah Agung Sedayu berdua, dan Kakang Swandaru berdua," jawab Prastawa. "Baiklah." Agung Sedayu mengangguk-angguk. "Aku akan pulang lebih awal. Kami akan pergi ke rumah Ki Gede. Agaknya kita akan berangkat bersama-sama dari sana." "Terima kasih Ki Lurah," berkata Prastawa kemudian. "Aku akan menyampaikannya kepada Paman Argapati dan Kakang Swandaru berdua." Demikianlah. Maka Prastawa pun segera minta diri setelah beberapa kali ia mengucapkan terima kasih kepada Ki Jayaraga dan kepada Agung Sedayu. Sepeninggal Prastawa, Agung Sedayu pun segera berangkat menuju ke barak pasukan khusus. Seperti yang dijanjikan kepada Prastawa, ia berniat untuk pulang lebih awal. Dalam pada itu, ketika Gelagah Putih berada di halaman belakang, Rara Wulan pun mendekatinya sambil berdesis. "Sore nanti keluarga Prastawa akan pergi melamar." "Ya." "Ki Jayaraga dan Kakang Agung Sedayu diminta untuk ikut pergi bersama Kakang Swandaru," jawab Gelagah Putih. "Persoalannya dengan gadis Kleringan itu sudah selesai bagi Prastawa," desis Rara Wulan. "Ya. Baginya memang sudah tidak ada persoalan lagi," jawab Gelagah Putih. Namun Rara Wulan itu berkata, "Tetapi persoalan yang menyangkut Kanti itu, masih tetap menggelisahkan gadis itu." "Persoalan yang disandang Kanti dan Prastawa memang berbeda," jawab Gelagah Putih. "Aku mengerti. Tetapi aku hanya sekedar mengatakan keadaan yang mereka sandang masing-masing sekarang ini." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Namun Rara Wulan itu pun berkata, "Kita besok akan tetap berangkat, dengan atau tidak dengan Ki Jayaraga." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, "Ki Jayaraga sudah mengatakan bahwa besok Ki Jayaraga siap untuk pergi ke Kademangan Kleringan. Tetapi mungkin ia berubah. Siapapun tentu akan lebih senang pergi melamar seorang gadis daripada pergi menjumpai seorang perempuan yang sedang terjerat oleh malapetaka. Apalagi persoalan yang sebenarnya dengan gadis yang akan dilamar itu sudah jelas, sehingga tidak akan ada hambatan lagi. Tetapi bukankah waktunya tidak bersamaan? Sore nanti Ki Jayaraga akan pergi melamar. Memang sebaiknya ada orang yang dituakan dalam sekelompok utusan itu. Nah, baru besok Ki Jayaraga akan pergi bersama kita ke Kademangan Kleringan." Rara Wulan mengangguk kecil. Katanya, "Dua suasana yang tentu akan sangat berbeda." Gelagah Putih hanya mengangguk kecil pula. Hari itu Rara Wulan memang nampak gelisah. Tetapi ia berusaha untuk menahan diri. Gadis itu justru banyak menyibukkan diri dengan kerja.
Ketika matahari kemudian hampir menggapai puncak langit, maka Rarawulan pun telah berada di dalam sanggar, sedangkan Gelagah Putih telah pergi ke Banjar untuk bertemu dengan para pemimpin pengawal. Seperti yang dijanjikan, maka Agung Sedayu telah kembali dari barak lebih awal dari biasanya. Menjelang sore hari, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah serta Ki Jayaraga telah bersiap. Mereka akan pergi ke rumah Ki Gede lebih dahulu, sebelum bersama-sama dengan Swandaru dan Pandanwangi memenuhi permintaan Ki Argajaya dan Ki Gede untuk pergi melamar seorang gadis yang akan menjadi istri Prastawa. Berbeda dengan saat mereka pergi ke Kademangan Kleringan, maka wajah-wajah mereka sore itu nampak cerah. Prastawa yang juga berada di rumah Ki Gede nampak tersenyum-senyum. Dua orang pengawal yang ada di rumah Ki Gede selalu mengganggunya. Tetapi Prastawa justru nampak semakin ceria. Ketika matahari menjadi semakin rendah di sisi barat, maka Ki Gede dan Ki Argajaya pun telah mempersilahkan Ki Jayaraga, Agung Sedayu dan Swandaru suami istri untuk berangkat. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Jayaraga. Menurut Prastawa, agaknya tidak akan ada hambatan lagi. Kedua orang tua gadis itu sudah menyatakan persetujuannya. Mereka pun sudah diberitahu oleh Prastawa bahwa utusan keluarga Prastawa akan datang sore ini, berkata Ki Gede. Demikianlah, sejenak kemudian sekelompok kecil utusan Ki Argajaya pun telah berangkat dari rumah Ki Gede. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang sudah berada di rumahnya, duduk di serambi. Sinar matahari yang menjadi semakin lemah masih nampak menembus dedaunan di halaman. Di dapur, Rarawulan menjadi sibuk karena Sekar Mirah tidak ada. Tetapi karena ia sudah terbiasa melakukannya sehari-hari bersama Sekar Mirah, maka tangannya pun sudah menjadi terampil. Ketika ia sudah selesai menuang minuman hangat, maka Rarawulan pun telah menghidangkannya kepada Wacana yang duduk di peringgitan seorang diri. Dibiarkannya angan-angannya menerawang jauh melampaui Cakrawala. Minumlah, desis Rarawulan. Selagi masih hangat. Terima kasih, sahut Wacana. Namun kemudian ia pun bertanya. Kapan kalian akan pergi ke Kademangan Kleringan? Besok, jawab Rarawulan. Jika yang lain berhalangan apapun sebabnya, aku akan pergi sendiri. Wacana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi jika benar Rarawulan pergi sendiri, meskipun ia sudah pulih sekalipun, ia tentu tidak akan pantas untuk menawarkan dirinya menyertai gadis itu. Ketika kemudian Rarawulan meninggalkannya, kembali Wacana duduk merenung seorang diri. Sementara itu, anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu yang melihat Gelagah Putih duduk sendiri telah mendekatinya. Sambil duduk di sebelahnya ia berkata, "Seharusnya kau mengajar aku ilmu bela diri." Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Dengan nada rendah ia berkata, "Bagus. Kau sudah dapat menyebutnya dengan ilmu bela diri. Bukan cara berkelahi." "Ya. Aku mulai mengerti bedanya," jawab anak itu. Gelagah Putih tersenyum sambil menepuk bahunya. Katanya, "Aku akan mengajarimu ilmu bela diri. Tetapi sudah tentu tidak setiap hari." Anak itu mengangguk. Katanya, "Kapanpun, asal aku dapat sekedar melindungi diriku sendiri serta kawan-kawanku yang memerlukan perlindungan itu." "Baik. Kita akan melakukannya malam hari setiap 2 hari sekali. Sudah tentu jika aku tidak sedang bertugas." "Lalu bagaimana dengan Pleridan itu?" bertanya anak itu. "Pada hari-hari kau berlatih, maka kau akan menutup sekali saja. Di dini hari. Atau bahkan tidak sama sekali." Anak itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Jika perlu, biarlah Pleridan itu ditutup sekali saja, atau jika terlalu letih, tidak sama sekali. Nah, jika kau memang benar-benar ingin berlatih ilmu bela diri, maka kau tidak boleh cepat merasa jemu atau cepat merasa mampu. Kau harus berlatih dan belajar dengan telaten dan tekun. Bersungguh-sungguh dan dilandasi dengan niat yang baik." Anak itu mengangguk-angguk. Dengan sungguh-sungguh ia menjawab, "Aku akan belajar dengan tekun dan telaten." "Bagus. Tetapi ada yang lebih penting. Dilandasi dengan niat yang baik," berkata Gelagah Putih. "Ya. Aku akan melandasinya dengan niat baik," jawab anak itu. Gelagah Putih memang merasakan sesuatu yang agak lain pada anak itu. Mungkin karena umurnya yang semakin bertambah.
Sementara itu, peristiwa yang terjadi semalam telah menghentakkannya ke dalam satu kesadaran tentang dirinya yang umurnya semakin bertambah itu. Yang mendorongnya untuk menanggapi kehidupan dengan lebih bersungguh-sungguh pula. Karena itulah, maka Gelagah Putih pun menjadi bersungguh-sungguh pula. Meskipun yang terlintas di hatinya adalah sekedar memberikan bekal kepada anak itu untuk dapat melindungi dirinya sendiri, karena Gelagah Putih mengerti bahwa anak itu sulit untuk mengendalikan diri jika rasa keadilannya tersinggung. Namun Gelagah Putih pun menyadari bahwa selain mengajarinya ilmu bela diri, ia pun harus sedikit demi sedikit mengarahkan sikap anak itu agar benar-benar berniat baik dengan dasar ilmu bela diri itu. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun kemudian berkata, "Kita akan mulai malam nanti. Bersiaplah." "Apa yang harus aku persiapkan?" bertanya anak itu. "Ketetapan hati," jawab Gelagah Putih. "Karena jika kau belajar ilmu bela diri padaku, kau harus menurut segala petunjukku, terutama dalam hubungannya dengan ilmu bela diri. Tetapi sebelumnya kau harus tahu bahwa ilmuku masih terbatas sekali, sehingga apa yang akan aku berikan kepadamu, tidak lebih dari dasar-dasarnya saja." "Seperti yang sudah kau ajarkan selama ini?" bertanya anak itu. "Tentu lebih dari itu. Tetapi jangan bermimpi bahwa kau akan menjadi seorang yang berilmu tinggi." Anak itu mengangguk-angguk. Katanya sambil memandang ke kejauhan. "Aku tidak menginginkan terlalu banyak. Tetapi aku ingin tidak ada lagi orang yang merendahkan martabat anak-anak tanah perdikan ini." Gelagah Putih tersenyum sambil menepuk bahu anak itu pula. "Bagus. Aku setuju. Tentu saja dalam batas-batas kewajaran." Tetapi anak itu mengerutkan dahinya. Dengan nada ragu ia bertanya, "Apakah batas kewajaran itu dapat diurai dengan jelas, sehingga aku dapat melihat batas itu?" "Tidak. Tetapi kendali nuranimu akan memberikan isyarat kepadamu." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Anak itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia bertanya, "Bagaimana aku dapat mengetahuinya?" Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Sekarang kau masih belum mampu menangkap sepenuhnya suatu nuranimu. Tetapi pada suatu saat, kau akan dapat melakukannya tanpa ada orang lain yang menunjukkannya." Anak itu mengangguk-angguk, meskipun yang dikatakan oleh Gelagah Putih itu masih belum cukup jelas baginya. Dalam pada itu, langit pun terasa menjadi semakin teduh. Anak itu pun kemudian bangkit dan melangkah menggapai sapu lidi yang bersandar di sudut. Sejenak kemudian anak itu pun telah mulai menyapu halaman, sementara Gelagah Putih pergi ke pakiwan untuk mengisi jambangan sekaligus mengisi gentong yang ada di dapur. Wacana yang duduk sendiri di peringgitan itu pun telah bangkit pula. Ia pun tidak mau duduk berdiam diri. Karena itu, ia pun telah ikut pula menyapu halaman samping setelah menyingkirkan mangkuk minumannya ke ruang dalam. Sementara itu, Ki Jayaraga yang menemui kedua orang tua Anggreni yang didampingi pula 3 orang tetangganya yang dituakan, telah menyampaikan lamaran Ki Argajaya atas Anggreni yang akan diperistri oleh anaknya, Prastawa. Segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, seorang yang dituakan yang mewakili kedua orang tua Anggreni, meskipun kedua orang tuanya juga hadir, telah menjawab lamaran yang disampaikan oleh Ki Jayaraga atas nama Ki Argajaya. "Kami dengan ucapan terima kasih telah menerima lamaran Ki Argajaya yang disampaikan oleh Ki Jayaraga. Namun karena yang akan menjalani adalah Angger Anggreni, maka biarlah ayah dan ibunya membicarakannya dengan gadis itu. Kami mohon waktu sepekan. Selanjutnya kami akan datang menghadap Ki Argajaya." Jawaban itu adalah jawaban yang seakan-akan sudah kebiasaan bagi keluarga yang menerima lamaran, justru yang biasanya akan menerima lamaran itu. Karena itu, maka Ki Jayaraga sama sekali tidak berkeberatan untuk menunggu sepekan lagi. Demikianlah, setelah mendapat hidangan minuman dan makanan, maka utusan Ki Argajaya itu pun segera mohon diri. Berlima mereka langsung pergi ke rumah Ki Gede, karena Ki Argajaya memang akan menunggu di rumah Ki Gede sampai utusan itu datang kembali. Suasana di rumah Ki Gede itu pun menjadi cerah. Sambil memberikan laporan tentang tugasnya, sekali-kali Ki Jayaraga sempat mengganggu Prastawa. Suara tertawa pun setiap kali terdengar dari sela-sela bibir mereka. Namun kemudian Ki Jayaraga, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun telah minta diri meninggalkan suasana yang ceria itu.
Mereka minta diri untuk kembali setelah mereka makan malam bersama. Pada malam harinya, ketika mereka sudah berada di rumah Agung Sedayu, sekali-sekali mereka masih membicarakan hubungan antara Prastawa dan Anggreni yang nampaknya akan menjadi lancar. Sementara itu Sekar Mirah pun menganggap bahwa Anggreni memang pantas untuk menjadi istri Prastawa. Namun ketika kemudian Sekar Mirah berada di dapur untuk membuat minuman hangat, Rara Wulan mendekatinya sambil bertanya. Apakah Anggreni cantik, Bokayu? Iya, jawab Sekar Mirah. Gadis itu memang cantik. Siapa yang lebih cantik, Anggreni atau Kanti? Bertanya Rara Wulan pula. Sekar Mirah mengerutkan dahinya. Namun Sekar Mirah pun menyadari bahwa perhatian Rara Wulan masih terikat kepada Kanti. Karena itu, maka ia pun menjawab. Keduanya sama-sama cantik. Aku hanya sempat melihat Anggreni sepintas saat ia menghidangkan minuman. Namun nampaknya wajah gadis itu cukup cerah. Tentu, jawab Rara Wulan. Wajah Anggreni tentu nampak cerah karena ia sedang menerima lamaran dari seseorang yang memang diharapkannya. Tetapi Kanti tidak akan pernah mengalami masa-masa seperti itu. Kenapa? Bertanya Sekar Mirah. Bukankah kita mengetahui keadaannya? Jika saja Kanti tidak mengalami bencana itu, wajahnya tentu juga akan cerah. Ia pun akan nampak sebagai seorang gadis yang cantik dan gembira. Tetapi keadaan telah menyingkirkannya dari kemungkinan itu. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Ia sadar bahwa Rara Wulan sedang dibayangi oleh keadaan Kanti yang muram. Dalam keadaan demikian, jika ia menyatakan pendapatnya yang berbeda, maka Rara Wulan tentu akan menjadi sangat kecewa. Justru karena Sekar Mirah terdiam, maka Rara Wulan mulai menyadari sikapnya. Ia mulai merasa bahwa ia lelah terdorong oleh perasaannya, sehingga Sekar Mirah merasa lebih baik untuk diam saja. Karena itu, maka ia pun kemudian berdiri di belakang Sekar Mirah yang baru menuang minuman di dalam mangkuk, sambil berdesis. Bokayu. Aku mohon maaf. Sekar Mirah pun kemudian berpaling. Dipandanginya wajah Rara Wulan yang menunduk. Dengan lembut ia bertanya. Kenapa? Anak itu. Aku telah menyinggung perasaan Bokayu, desis Rara Wulan. Sekar Mirah tersenyum. Ditepuknya pundak Rara Wulan sambil berkata lembut. Tidak Rara. Aku sama sekali tidak merasa tersinggung. Aku justru melihat warna hatimu yang melas asih. Meskipun Kanti bukan sanak kadangmu, tetapi kau merasa betapa tidak seimbangnya suasana hati yang meliputi dua orang gadis yang namanya sama-sama dihubungkan dengan Prastawa. Rara Wulan mengangguk. Tetapi suaranya tidak dapat melewati kerongkongannya yang terasa menjadi serak. Sudahlah, berkata Sekar Mirah. Sekarang hidangkan mangkuk-mangkuk minuman hangat itu, untuk menyegarkan mereka yang duduk di ruang dalam itu sebelum mereka pergi ke pembaringan. Rara Wulan mengangguk pula. Sementara itu Sekar Mirah pun berkata. Bukankah kau besok akan pergi ke Kademangan Keleringan? Iya, Bokayu, jawab Rara Wulan. Baiklah. Setelah menghidangkan minuman itu, pergilah beristirahat, berkata Sekar Mirah kemudian. Rara Wulan mengangguk sambil mengangkat mangkuk-mangkuk minuman. Setelah menghidangkan minuman itu, Rara Wulan memang segera pergi ke pembaringannya. Namun gadis itu memang tidak segera dapat tidur lelap. Di ruang dalam, Sekar Mirah yang kemudian ikut duduk berbincang, minta agar mereka tidak lagi berbicara tentang Prastawa dan Anggreni. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Rara Wulan masih saja dibayangi oleh getirnya perasaan Kanti. Sehingga keceriaan Anggreni bagi Rara Wulan menjadi terasa tidak adil, sahut Sekar Mirah. Tetapi ia harus dapat memilah persoalannya, berkata Ki Jairaga. Aku akan mengatakannya besok sebelum ia berangkat ke Kademangan Keleringan. Anggreni memang tidak harus ikut hanyut dalam persoalan yang telah menjerat Kanti. Kesalahan Anggreni, justru di luar sadar dan kehendaknya sendiri, adalah bahwa Prastawa telah memilihnya meskipun ia tetap bersikap baik terhadap Kanti, berkata Sekar Mirah kemudian. Namun kemudian ia berdesah pula. Tetapi jika hal itu dianggap sebagai kesalahan. Bukan satu kesalahan, berkata Ki Jairaga selanjutnya. Tetapi baiklah. Kita tidak akan membicarakannya lebih jauh. Sekar Mirah menarik nafas panjang, ia sendirilah yang minta untuk tidak berbicara tentang Anggreni. Demikianlah,
Sambil meneguk minuman hangat, mereka mulai berbicara tentang beberapa hal yang lain. Tentang kehidupan di tanah perdikan yang telah menjadi wajar kembali. Namun juga tentang mendung yang mengalir di hembus angin utara. Hubungan yang buram antara Mataram dan Pati. Agung Sedayu yang juga seorang pemimpin prajurit dari pasukan khusus Mataram di tanah perdikan menoreh itu pun berkata. Isyarat untuk bersiaga sepenuhnya bagi pasukan khusus masih berlaku. Usaha untuk merintis jalan yang lebih lunak dari peperangan masih terus dilakukan. Namun nampaknya hasilnya tidak seperti diharapkan. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab nampaknya berusaha untuk membakar hati Kanjeng Adipati di Pati. Orang-orang berilmu tinggi yang ada di sekitar Kanjeng Adipati nampaknya menjadi silau oleh kekuatan yang dapat mereka himpun. Bahkan di antaranya terdapat orang-orang yang merasa berhak untuk mendahului langkah Kanjeng Adipati, sebagaimana Ki Manuhara dan Resi Belahan. Tetapi Panembahan Senapati yang merasa lebih tua masih berusaha untuk mencari jalan yang lebih baik. Meskipun demikian, Panembahan Senapati memang tidak dapat menghindari kesiapan untuk perang, berkata Agung Sedayu kemudian. Demikianlah untuk beberapa saat mereka masih berbincang. Namun kemudian Agung Sedayu itu pun berkata, Sudahlah, Ki Jayaraga. Hari telah larut. Besok Ki Jayaraga akan pergi ke Keleringan bersama Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ki Jayaraga tersenyum. Katanya, Baiklah. Aku memang sudah berjanji bahwa besok aku akan pergi ke Kademangan Keleringan bersama Angger Rara Wulan dan Gelagah Putih. Dalam pada itu, Gelagah Putih sendiri ternyata masih berada di belakang kandang. Gelagah Putih masih sibuk mengajari anak yang tinggal di rumah itu dasar-dasar ilmu bela diri. Gelagah Putih menjanjikan untuk belajar di sanggar, jika ia melihat kemajuan dan kesungguhan anak itu. Tetapi beberapa saat kemudian Gelagah Putih pun mengakhirinya sambil berkata, Malam ini aku kira sudah cukup. Lusa kita akan melanjutkan lagi. Anak itu menjadi heran. Dipandanginya Gelagah Putih sambil bertanya. Hanya begini? Gelagah Putih memandang anak itu dengan tajamnya. Katanya, Bukankah kita sudah cukup lama berlatih? Bukankah kita baru saja mulai? Jawab anak itu. Jangan memaksa diri. Itu justru kurang baik. Kita harus belajar sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya kau dapat menguasai dasar ilmu bela diri itu dengan baik. Tetapi berapa puluh tahun aku akan dapat menguasai dasar ilmu itu, jika kita hanya melakukannya sekejap demi sekejap seperti ini. Menguasai dasar ilmu bela diri itu dengan baik. Dahi Gelagah Putih berkerut. Ia menjadi jengkel juga kepada anak itu. Karena itu, maka pada langkah awal Gelagah Putih akan membuatnya jera. Ia harus menyadari kedudukannya, sehingga untuk selanjutnya, anak itu tidak boleh bersikap demikian. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian berkata, Baiklah. Jika kau berniat untuk meneruskan latihan awal ini. Tetapi dengan janji, bahwa kau tidak boleh berhenti setengah-setengah. Itu tentu lebih baik, jawab anak itu. Demikianlah, maka Gelagah Putih pun telah mengajak anak itu ke sanggar. Bagi latihan awal, maka latihan yang lama memang lebih baik dilakukan tidak di udara terbuka. Demikian mereka berada di dalam sanggar, maka Gelagah Putih pun berkata, Kita akan berlatih untuk waktu yang lama. Bukankah begitu? Nah, persiapkan dirimu baik-baik. Aku sudah bersiap sejak semula, jawab anak itu. Pada latihan awal ini, kau harus menirukan apa yang aku lakukan. Ingat, apa saja yang aku lakukan. Anak itu mengangguk. Demikianlah. Maka Gelagah Putih pun telah mulai dengan gerak-gerak yang paling mendasar, seperti yang telah dilakukan di belakang kandang itu. Kemudian Gelagah Putih telah melakukan unsur-unsur gerak berikutnya. Diulanginya beberapa kali, sementara anak itu telah menirukannya. Sambil melakukan gerak-gerak yang mula-mula perlahan-lahan, Gelagah Putih menjelaskan arti dan maksud dari gerakan-gerakan itu. Dengan sungguh-sungguh anak itu menirukan dan mencoba memahami penjelasan Gelagah Putih. Untuk apa dan kenapa gerakan-gerakan itu dilakukan. Namun semakin lama Gelagah Putih pun bergerak semakin cepat. Diulanginya gerakan-gerakan itu beberapa kali, sehingga anak itu benar-benar mampu melakukannya dengan baik. Tetapi ketika malam menjadi semakin larut, muka nafas anak itu mulai terengah-engah.
Meskipun ia masih tetap bergerak dengan tangkas dan irama yang setiap kali menjadi semakin cepat sebagaimana dilakukan oleh Gelagah Putih, namun tenaga anak itu telah menjadi semakin susut. Gelagah Putih melihat keadaan itu, tetapi ia berpura-pura tidak mengetahuinya. Gelagah Putih masih saja melakukan gerakan-gerakan yang keras dan cepat, sambil memberikan beberapa petunjuk tentang gerakan-gerakan yang dilakukan. Anak itu masih berusaha memaksa dirinya. Tetapi keseimbangannya mulai guncang. Setiap kali ia menjadi terhuyung-huyung dan bahkan hampir terjatuh karenanya. Gelagah Putih masih saja pura-pura tidak mengetahuinya. Sementara Gelagah Putih sendiri masih saja segar dan tegar. Ketika Gelagah Putih kemudian melakukan loncatan kecil dalam unsur-unsur gerak dasar yang baru, maka anak itu tidak lagi mampu melakukannya. Keringatnya bagaikan telah terperas hingga kering, sementara wajahnya menjadi pucat, dan nafasnya tersengal-sengal. Bahkan perutnya terasa menjadi mual, sehingga rasa-rasanya akan muntah. Ketika anak itu kemudian bersandar pada dinding sanggar, maka Gelagah Putih pun bertanya, "Heh, kenapa kau berhenti? Marilah kita berlatih terus." Nafas anak itu rasa-rasanya akan menjadi putus. Dengan kata-kata yang sendat ia berkata, "Aku sudah tidak kuat lagi." Gelagah Putih kemudian berdiri bertolak pinggang sambil berkata, "Jika kita berlatih dalam sekejap kau sudah kelelahan, berapa puluh tahun kau akan dapat menguasai dasar ilmu bela diri itu?" Wajah anak yang sudah pucat itu menjadi semakin pucat. Meskipun bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Namun Gelagah Putih pun menjadi kasihan melihat keadaannya. Karena itu, maka dibimbingnya anak itu ke sebuah lincak bambu. "Duduklah," berkata Gelagah Putih. Anak itu pun kemudian menjatuhkan dirinya di atas lincak bambu itu. Wajahnya masih saja nampak pucat, sementara tubuhnya masih basah oleh keringatnya. "Duduk sajalah di situ," berkata Gelagah Putih. Ia masih ingin sekaligus meyakinkan anak itu, apa sebenarnya ilmu bela diri yang harus dipelajarinya itu. Karena itu maka katanya pula, "Lihatlah. Apa yang harus kau pelajari jika kau ingin menguasai dasar-dasar ilmu bela diri. Ingat, baru dasar-dasarnya saja. Jika kau kemudian merambah ke ilmu kanuragan yang lebih rumit, maka kau harus menjadi lebih bersungguh-sungguh dan mengerti di mana kau sedang berdiri. Jika kau memanjat lereng pegunungan, maka kau harus memanjat setapak demi setapak dengan susah payah. Kau harus mengatur ketahanan dan kemampuan tubuhmu, sehingga kau tidak dapat memaksa dirimu untuk menggapai puncaknya dengan satu loncatan, betapapun panjangnya." Meskipun anak itu tidak menjawab, tetapi ia menyadari kesalahannya, sehingga Gelagah Putih telah langsung menunjuk kelemahannya. Namun dalam pada itu, perhatiannya mulai tertarik pada unsur-unsur gerak yang dipertunjukkan oleh Gelagah Putih. Mula-mula Gelagah Putih mulai dari unsur yang tadi dipelajarinya di belakang kandang. Kemudian unsur-unsur berikutnya dan berikutnya. Semakin lama menjadi semakin rumit, dan gerak Gelagah Putih pun menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian Gelagah Putih pun mulai merambah pada unsur-unsur gerak yang bersentuhan dengan alat-alat yang ada di sanggar itu. Gelagah Putih mulai berloncatan di atas palang-palang bambu dan tonggak-tonggak batang kelapa. Anak itu memang sudah tahu bahwa Gelagah Putih adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi. Tetapi ketika ia menyaksikan Gelagah Putih menunjukkan unsur-unsur gerak yang disebutkan sebagai dasar ilmu bela diri, maka jantungnya menjadi berdebar-debar. Tetapi Gelagah Putih tidak terlalu lama bermain-main di sanggar itu. Beberapa saat kemudian, setelah menurut perhitungannya anak itu menyadari seberapa beratnya ia harus menjalani laku untuk menguasai dasar-dasar ilmu bela diri, maka Gelagah Putih pun kemudian berhenti. Tetapi Gelagah Putih sama sekali tidak nampak menjadi letih. Meskipun pakaian Gelagah Putih juga menjadi basah oleh keringat, namun tenaganya masih tetap segar sebagaimana saat ia mulai berlatih di belakang kandang. Ketika Gelagah Putih kemudian duduk di sebelahnya, nafasnya pun tidak terdengar terengah-engah. Apalagi menjadi tersengal-sengal. Nafasnya masih saja berjalan lancar dan teratur. "Nah," berkata Gelagah Putih, "kau sudah melihat apa yang harus kau pelajari untuk menguasai dasar-dasar ilmu bela diri. Kau tentu dapat membayangkan jalan yang panjang yang harus kau lalui. Karena itu, jika kau tergesa-gesa dan ingin berlari kencang saat kau berangkat, maka kau justru akan jatuh tersungkur di tengah jalan.
Kau akan kelelahan dan sama sekali tidak akan sempat mencapai tujuan. Anak itu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih saja menunduk. Anak itu tidak berani menatap wajah Gelagah Putih. Jika di saat-saat sebelumnya ia menganggap Gelagah Putih itu seperti kawannya bermain dan bahkan sekali-sekali ia berani menegur dan bahkan mencelanya, tiba-tiba ia merasa menjadi sangat kecil dan tidak berarti apa-apa. Sudahlah, berkata Gelagah Putih. Kita akan beristirahat. Besok aku harus pergi ke Kademangan Keleringan. Sekarang kau pergi ke Pakiwan untuk membersihkan diri. Kemudian kau pergi tidur. Anak itu mengangguk. Tetapi ia masih belum berani menatap wajah Gelagah Putih. Gelagah Putih tersenyum. Ia memang harus menunjukkan wibawanya jika ia akan mengajari anak itu dasar-dasar ilmu bela diri. Anak itu pun kemudian memang pergi ke Pakiwan. Nafasnya sudah menjadi teratur kembali. Saat-saat dengan tegang ia menyaksikan Gelagah Putih memainkan unsur-unsur gerak dasar, anak itu memang melupakan keadaan dirinya sendiri. Meskipun kemudian anak itu merasa sangat kecil di hadapan Gelagah Putih, tetapi keinginannya untuk dengan sungguh-sungguh mempelajari dasar-dasar ilmu bela diri justru menjadi semakin menyala di dalam hatinya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Gelagah Putih. Namun untuk selanjutnya, ia tidak akan berani lagi berkata kasar sebagaimana sering diucapkannya sebelumnya karena ia menganggap Gelagah Putih itu sebagai kawannya bermain saja. Dalam pada itu, setelah Gelagah Putih membersihkan dirinya pula di Pakiwan, ia pun harus segera beristirahat. Besok pagi-pagi, Rara Wulan tentu sudah ribut menagih janjinya untuk pergi ke Kademangan Keleringan. Sebenarnya lah, ketika pagi-pagi Gelagah Putih bangun dan mengisi jambangan Pakiwan, Rara Wulan ternyata sudah lebih dahulu mandi. Sambil berdiri di tepi pelataran sumur, ia berkata, "Lebih baik kita berangkat pagi. Udara tentu masih segar dan panas matahari belum menggatalkan kulit." "Tetapi tentu tidak terlalu pagi Rara," jawab Gelagah Putih. "Biarlah Kakang Agung Sedayu berangkat ke baraknya lebih dahulu. Baru kemudian kita berangkat." "Kenapa harus menunggu?" bertanya Rara Wulan. "Aku merasa segan terhadap Mokayu Sekar Mirah. Ia tentu sedang sibuk melayani Kakang Agung Sedayu. Sementara itu, kita tidak terlalu terikat oleh waktu. Jika kita berangkat terlalu pagi, maka Mokayu Sekar Mirah akan menjadi sangat sibuk," jawab Gelagah Putih. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Namun agaknya ia dapat mengerti. Karena itu maka ia pun kemudian mengangguk kecil. Tetapi Rara Wulan itu pun masih berkata, "Baiklah. Tetapi begitu Kakang Agung Sedayu berangkat, kita pun akan segera berangkat." Gelagah Putih pun mengangguk sambil menjawab, "Ya. Kita akan segera berangkat setelah Kakang Agung Sedayu berangkat." Ketika kemudian Rara Wulan meninggalkan Gelagah Putih yang masih menimba air, Ki Jayaraga pun mendekatinya. Sambil tersenyum Ki Jayaraga bertanya, "Apakah Rara Wulan mendesakmu untuk berangkat pagi-pagi?" "Ya," jawab Gelagah Putih. "Tetapi aku minta kita berangkat setelah Kakang Agung Sedayu lebih dahulu berangkat." Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Aku pun sudah bersiap pagi-pagi. Aku sudah mengira bahwa Rara Wulan akan mendesakmu untuk berangkat sebelum matahari terbit. Aku sudah bangun pagi-pagi sekali, menyapu halaman bersama Wacana, mandi dan kemudian bersiap-siap." "Ki Jayaraga sudah mandi?" bertanya Gelagah Putih. Ki Jayaraga mengerutkan dahinya. Ia pun justru ganti bertanya, "Apakah aku masih nampak kotor dan kantuk?" "Tidak, tidak," jawab Gelagah Putih dengan serta-merta. "Atau karena aku sudah tua, sehingga mandi atau tidak mandi sama saja?" "Jika demikian, agaknya lebih baik aku tidak mandi saja," berkata Ki Jayaraga. Namun kemudian ia pun tertawa, sehingga Gelagah Putih pun tertawa pula. "Bukan begitu Ki Jayaraga," jawab Gelagah Putih. "Ki Jayaraga selalu nampak bersih dan rapi. Sebelum atau sesudah mandi. Sanggul kadal menek itu memang sudah nampak halus dan licin." Ki Jayaraga tertawa semakin panjang. Namun kemudian katanya, "Cepatlah mandi. Begitu Angger Agung Sedayu berangkat, maka Rara Wulan tentu akan menjadi ribut." Ki Jayaraga pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih yang segera mandi pula. Demikianlah, setelah makan pagi maka Agung Sedayu pun segera bersiap untuk berangkat ke barak pasukan khusus.
Ia masih memberikan beberapa pesan kepada Gelagah Putih jika kemudian ia akan pergi ke Kademangan Keleringan bersama Ki Jayaraga dan Rara Wulan. Kepada Rara Wulan pun Agung Sedayu pun berpesan pula. Hati-hati Rara. Jangan mudah terpancing oleh keadaan apapun juga. Rara Wulan mengangguk-angguk sambil menjawab. Baik Kakang. Aku akan berhati-hati. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu pun telah berpacu meninggalkan rumahnya menuju ke barak pasukan khusus. Seperti yang diduga oleh Ki Jayaraga dan Gelagah Putih, demikian Agung Sedayu berangkat, maka Rara Wulan pun segera bertanya kepada Gelagah Putih. Kapan kita berangkat? Gelagah Putih memang tidak mempunyai alasan untuk menunda keberangkatan mereka. Karena itu, ia pun berkata, baiklah. Kita pun segera berangkat. Setelah Gelagah Putih memberitahu Ki Jayaraga, maka mereka bertiga pun segera bersiap-siap untuk berangkat. Seperti Agung Sedayu, maka Sekar Mirah pun telah berpesan kepada Rara Wulan agar ia berhati-hati dan selalu berusaha mengekang diri. Sesaat kemudian, bertiga mereka telah berangkat menuju ke Kademangan Keleringan. Memang tidak ada hambatan di perjalanan. Demikian pula ketika mereka memasuki Kademangan Keleringan di seberang bukit. Mereka sama sekali tidak mengalami gangguan apapun juga. Sementara itu kehidupan di Kademangan Keleringan ternyata wajar-wajar saja. Kanti memang bukan orang penting, berkata Rara Wulan tiba-tiba. Kenapa? Bertanya Gelagah Putih dengan heran. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Dengan dahi yang berkerut ia memandangi orang-orang yang bekerja di sawah. Orang-orang yang pergi dan pulang dari pasar. Beberapa orang bepergian untuk satu keperluan. Gelagah Putih masih menunggu jawab Rara Wulan sambil berjalan di sebelahnya. Sementara itu Ki Jayaraga meskipun berjalan di depan, tetapi ia pun berusaha untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Rara Wulan. Baru beberapa saat kemudian Rara Wulan berkata, Kanti memang tidak perlu mendapat perhatian khusus orang-orang Kademangan Keleringan. Biar saja Kanti menyelesaikan kesulitannya sendiri. Tidak seorang pun yang mempedulikannya. Mereka merasa lebih baik untuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing, karena memperhatikan nasib Kanti tidak akan memberikan keuntungan apa-apa bagi mereka. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian Gelagah Putih pun menjawab. Rara. Aku kira apa yang terjadi adalah wajar sekali. Tidak semua orang Kademangan Keleringan mengetahui apa yang terjadi atas diri Kanti. Sementara itu, putaran peristiwa di Kademangan Keleringan memang tidak boleh berhenti hanya karena persoalan yang menimpa Kanti. Betapapun orang-orang Keleringan mengetahui persoalan yang menjerat Kanti, namun ada keterbatasan mereka untuk melibatkan diri mereka. Mereka sudah terjebak ke dalam ketidakpedulian dengan keadaan di sekitar mereka. Hidup dan kehidupan hanya terjadi di seputar diri sendiri, berkata Rara Wulan. Tidak Rara. Tetapi dalam persoalan yang terjadi atas Kanti, justru keluarga Kanti sendirilah yang membatasinya, agar tidak banyak diketahui orang. Bukankah begitu? Bukankah semakin banyak orang yang mengetahuinya, maka arang yang tercoreng di kening itu akan semakin banyak dilihat orang, sahut Gelagah Putih. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak menjawab. Demikianlah, maka mereka pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan padukuhan yang mereka tuju. Ketika mereka memasuki padukuhan, maka jantung Rara Wulan menjadi semakin berdebar-debar. Sekilas Rara Wulan justru membayangkan wajah seorang gadis yang bernama Anggreni, yang cerah ceria menerima lamaran Prastawa. Sementara di sisi lain, ia melihat seorang gadis yang menelungkup dan menangis terisak-isak. Kanti telah mengalami kegagalan ganda. Kenapa hal itu telah dilakukannya, betapapun ia dicengkam oleh perasaan kecewa, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Jantung Rara Wulan menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melewati tikungan dan memasuki jalan yang langsung melewati depan regol halaman rumah Kanti. Langkah Rara Wulan itu pun menjadi semakin cepat. Rasa-rasanya Rara Wulan ingin meloncat dan segera sampai ke rumah gadis yang sedang mengalami tekanan batin oleh kelalaiannya sendiri itu. Ketika ketiganya sampai di depan regol halaman rumah Ki Suracala itu, mereka termangu-mangu sejenak. Regol itu tertutup, tetapi tidak terlalu rapat. Karena itu, ketika Ki Jayaraga menyentuhnya, maka pintu itu pun terdorong sejengkal. Karena itu, Ki Jayaraga pun telah mendorong pintu itu, sehingga pintu itu pun terbuka. Ketiga orang yang berdiri di pintu regol itu terkejut.
Mereka melihat beberapa orang berada di pendapa. Nampaknya mereka memang sedang gelisah. Satu dua orang nampak sibuk hilir mudik di Pringgitan. Apa yang terjadi? Desis Rara Wulan. Karena itu, maka Rara Wulan pun menjadi tidak sabar lagi menunggu. Ia pun segera melangkah ke tangga pendapa. Gelagah Putih dan Ki Jayaraga pun segera mengikutinya pula. Ternyata beberapa orang yang ada di pendapa itu belum mengenal Rara Wulan, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga. Karena dua orang yang menyongsong mereka telah memperhatikan Rara Wulan, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga dengan ragu-ragu. Apakah Kanti ada di rumah? Pertanyaan itulah yang mula-mula terlontar dari mulut Rara Wulan. Siapakah kalian Kisanak? Bertanya salah seorang dari orang-orang yang menyongsongnya. Ki Jayaraga lah yang kemudian menjawab. Kami datang untuk menengok keselamatan keluarga Ki Suracala. Kami adalah sahabatnya yang tinggal di tanah perdikan Menoreh. Oh, orang itu mengangguk. Marilah, silahkan duduk. Biarlah kami beritahukan kepada Ki Suracala. Ia sudah menjadi tenang kembali. Apa yang terjadi? Bertanya Ki Jayaraga. Nanti saja. Biarlah Ki Suracala sendiri yang menjelaskan, jawab orang itu. Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. Demikian pula Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun orang yang menyongsongnya itu pun kemudian telah mempersilahkan ketiga orang tamu itu untuk naik dan duduk di pendapa. Namun demikian mereka duduk di pendapa, terasa suasana yang tegang meliputi orang-orang yang sudah berada lebih dahulu di pendapa itu. Namun tidak seorang pun yang menyapa mereka, dan apalagi menceritakan apa yang terjadi di rumah itu. Dengan demikian maka Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk termangu-mangu saja di pendapa. Mereka tidak berbicara dan berbuat apapun selain menunggu Ki Suracala. Rara Wulan hampir tidak sabar menunggu. Tetapi setiap kali ia bergeser, maka Gelagah Putih selalu menggamitnya untuk menahan agar Rara Wulan tidak beranjak dari tempatnya. Baru beberapa saat kemudian, ketika Rara Wulan hampir kehabisan kesabaran, Ki Suracala pun keluar dari ruang dalam, dibimbing oleh seorang laki-laki yang sebaya umurnya. Apa yang telah terjadi? Desis Rara Wulan. Kita akan mendapat keterangan dari Ki Suracala Nger, desis Ki Jayaraga. Ketika kemudian Ki Suracala melihat Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Sekar Mirah, maka ia pun segera mendekati mereka dan duduk bersama mereka. Apa yang terjadi, Ki Suracala? Rara Wulan tidak sabar lagi. Ki Suracala mengusap matanya yang basah. Tetapi ia tidak segera menjawab. Dicobanya untuk menenangkan hatinya dan mengatur pernafasannya. Ketika ia kemudian memandang Rara Wulan, maka Rara Wulan pun bertanya sekali lagi. Apa yang terjadi, Ki Suracala? Suara Ki Suracala yang serak bagaikan tertahan di kerongkongan. Kanti Nger. Kenapa dengan Kanti? Bertanya Rara Wulan dengan serta-merta. Wajahnya menjadi merah. Ia berada di biliknya, desis Ki Suracala. Rara Wulan tidak menunggu lebih lama lagi. Gadis itu pun segera bangkit dan berlari ke ruang dalam. Rara Wulan sudah mengetahui letak bilik Kanti. Karena itu, maka ia pun segera berlari menuju ke pintu bilik itu. Demikian ia menyingkap tirai pintu bilik itu, maka dilihatnya Kanti berbaring di pembaringannya. 3 orang perempuan termasuk ibu dan kakak perempuannya menungguinya. Seorang lagi adalah seorang yang sudah lebih tua dari ibu Kanti itu sendiri. Sejenak Rara Wulan berdiri di pintu. Namun kemudian ia pun telah melangkah masuk. Ketika ibu Kanti berpaling, maka Rara Wulan itu pun berdesis. Apakah Kanti sakit? Ibu Kanti itu memandang Rara Wulan dengan mata yang basah. Isatnya tiba-tiba telah timbul kembali, meskipun ia berusaha untuk menahannya. Kanti yang terbaring lemah itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya. Ketika ia memandang Rara Wulan, maka Rara Wulan pun sedang memandanginya. Tiba-tiba saja Kanti itu menjerit. Semua orang yang ada di dalam bilik itu terkejut. Namun yang terjadi cepat sekali, ketika kemudian Kanti yang lemah itu bangkit dan meloncat memeluk Rara Wulan. Rara Wulan pun memeluknya pula. Apalagi ketika Kanti kemudian menangis sejadi-jadinya. Kanti. Kanti. Apa yang terjadi? Bertanya Rara Wulan. Apakah ada orang yang mengganggumu lagi? Atau Ki Suratapa atau Ki Reksadana? Sambil menangis Kanti menggeleng. Jadi, apa yang telah terjadi? Desak Rara Wulan. Kanti tidak menyahut.
Tetapi tangisnya justru semakin menjadi-jadi. Betapapun keras hati Rara Wulan, namun ia pun seorang perempuan. Karena itu, betapapun ia bertahan, namun air matanya pun akhirnya mengalir juga di pipinya. Ketiga orang perempuan yang berada di bilik itu pun telah mendekat pula. Ibunya yang sudah mulai menangis itu pun telah menjadi terisak. "Tenanglah Kanti, tenanglah," berkata Rara Wulan sambil berusaha menenangkan Kanti. Tangis Kanti memang mulai mereda. Rara Wulan pun kemudian membimbing Kanti untuk duduk di pembaringannya. "Kenapa kau menangis? Apakah ada seseorang yang menyakitimu atau mengancammu, atau tindak kekerasan lain?" bertanya Rara Wulan. Kanti menggeleng. Sehingga Rara Wulan pun bertanya mendesak. "Jadi kenapa kau menangis? Apakah kau sakit?" Kanti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk lemah. Rara Wulan pun mengangguk-angguk pula. Katanya, "Jika demikian, berbaringlah. Apakah kau sudah mendapat obatnya?" Kanti tidak menyahut. Rara Wulan pun kemudian berkata pula, "Sudahlah. Berbaringlah. Kau harus banyak beristirahat." "Kau jangan pergi," desis Kanti. "Tidak, aku tidak akan pergi," jawab Rara Wulan. Kanti ternyata mau membaringkan dirinya. Tetapi tangannya tetap berpegangan tangan Rara Wulan. Dalam pada itu, di pendapa, Ki Suracala yang masih terengah-engah itu berkata hampir berbisik kepada Ki Jayaraga dan Gelagah Putih dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kanti telah kehilangan akal. Ia telah mencoba membunuh diri. Betapa Ki Jayaraga dan Gelagah Putih terkejut sehingga mereka bergeser setapak mendekati Ki Suracala. Dengan kening yang berkerut Ki Jayaraga itu pun bertanya, "Apakah ada tekanan-tekanan lagi atas gadis itu, sehingga ia mengambil keputusan untuk membunuh diri?" Ki Suracala menggeleng. Katanya, "Tidak Ki Jayaraga. Tetapi penyesalan itulah yang semakin lama semakin menekan perasaannya, sehingga anak itu telah mengambil keputusan yang salah." Ki Jayaraga menarik nafas dalam. Tetapi ia hanya bergumam saja di dalam hatinya. Sekali Kanti melakukan kesalahan, jika ia tidak mampu bangkit lagi, maka ia akan melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Sehingga dengan demikian maka kesalahan-kesalahan itu justru akan bersusun. Namun dalam pada itu, Ki Jayaraga bertanya, "Apakah masih saja ada orang yang menyudutkannya dalam kesalahannya?" "Sepengetahuanku tidak," jawab Ki Suracala. Kakaknya yang pernah marah-marah kepadanya, justru sebelum terjadi peristiwa yang menggetarkan di rumah ini, telah berusaha untuk membantunya menemukan kembali jalan ke masa depannya. Bahkan kakak perempuannya telah menyatakan kesediaannya untuk memungut anak Kanti nanti jika anak itu lahir, dan mengakunya sebagai anaknya sendiri. Demikian pula ibunya dan orang-orang yang berhubungan dengan Kanti, telah berusaha untuk membangkitkan lagi kemauannya untuk tetap hidup. Namun Kanti masih juga memilih jalan sesat. Untunglah bahwa niatnya itu dapat diketahui, sehingga dapat digagalkan. Tetapi ia sudah sempat tergantung pada belandar di biliknya, ketika kakak perempuannya itu masuk dan langsung berteriak-teriak minta tolong. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Keributan itulah agaknya yang telah memanggil beberapa orang tetangga Ki Suracala sehingga mereka datang ke rumah itu. Dalam pada itu, ditunggui oleh Rara Wulan, Kanti menjadi sedikit tenang. Kelelahan, kebingungan dan perasaan yang bercampur baur membuatnya menjadi sangat letih. Demikian ia merasakan ketenangan itu, maka Kanti itu sempat tertidur, meskipun masih saja nampak gelisah. Baru ketika Kanti tidur, ibu Kanti itu memberitahukan kepada Rara Wulan apa yang terjadi. Rara Wulan pun menjadi sangat terkejut pula. Tetapi ketika ia hampir menjerit, maka ia pun segera teringat bahwa Kanti sedang tertidur. Karena itu, ditahannya gejolak perasaannya yang mengguncang dada. Namun demikian, wajah Rara Wulan itu nampak menjadi pucat. Keringatnya mengalir bagaikan diperas, sehingga pakaiannya menjadi basah kuyup. "Kenapa hal itu dilakukannya?" bertanya Rara Wulan dengan menahan isaknya yang menyesakkan dadanya. Perempuan itu telah menjawab sebagaimana jawaban yang diberikan oleh Ki Suracala kepada Ki Jayaraga dan Gelagah Putih di pendapa. Rara Wulan mengangguk kecil. Dengan susah payah ia menenangkan jantungnya yang terasa berdegup semakin keras. Bagaimanapun juga Kanti masih tetap selamat, sehingga masih banyak kemungkinan yang dapat ditunjukkan kepadanya,
agar Kanti dapat bangkit kembali untuk menatap masa depannya. Untuk beberapa lama, Rara Wulan duduk dan berbincang dengan ketiga orang perempuan yang menunggui Kanti, yang meskipun tertidur, tetapi terasa betapa kegelisahan masih tetap mencengkam jantungnya. Namun sejenak kemudian, Kanti itu terbangun. Ia nampak terkejut dan gelisah. Namun Rara Wulan segera duduk di bibir pembaringannya sambil mengusap dahinya. Tenanglah Kanti. Aku masih di sini. Kanti menarik nafas dalam-dalam. Rara Wulan yang pernah bertempur untuk melindunginya, benar-benar membuat perasaannya menjadi tenang. Gadis itu seakan-akan masih saja tetap melindunginya dari segala macam ancaman, dan bahkan dari dirinya sendiri. Rara Wulan yang sudah mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya atas Kanti itu. Berusaha untuk dapat membuat gadis itu mulai menyadari bahwa ia tidak boleh kalah dan menyerah. Kanti harus tetap tegar dan berpengharapan. Tetapi Rara Wulan masih saja tidak berani menunjuk apa yang sebenarnya telah terjadi atas Kanti. Sehingga apa yang dikatakannya dengan hati-hati tidak langsung ke sasaran. Rara Wulan berusaha untuk sangat berhati-hati berbicara dengan Kanti yang hatinya sedang terluka parah. Kau harus selalu berdoa Kanti, berkata Rara Wulan. Jika hatimu menatap dengan mantap, maka Yang Maha Agung akan mendengarkan doamu. Kau akan segera sembuh. Baik sakit yang kau derita pada sisi kewadaganmu, maupun sakit yang kau derita pada sisi kejiwaanmu. Yang Maha Agung tidak akan mengecewakan justru jika kau tetap berpengharapan. Kanti mengangguk kecil. Sementara Rara Wulan berkata, sekarang kau harus benar-benar meletakkan segala beban perasaanmu. Serahkan semua persoalanmu kepada Yang Maha Agung. Kau harus memohon dan memohon petunjuk dengan lambaran kepercayaan yang bulat. Kanti mengangguk lagi. Sementara ibunya berdesis lirih. Kau dengar itu genduk? Kanti mengangguk lagi. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Wajah Kanti yang pucat serta matanya yang lembab membayangkan betapa hatinya terkoyak-koyak. Ketika Rara Wulan beringsut, dengan cepat Kanti menangkap tangannya sambil berkata dengan nada tinggi. Jangan tinggalkan aku. Aku takut. Tidak Kanti. Aku tidak akan pergi, jawab Rara Wulan. Namun sebenarnya lah bahwa Rara Wulan berpikir bahwa tentu sulit baginya nanti untuk meninggalkan rumah itu, jika sikap Kanti tidak berubah. Sementara itu, di pendapat Ki Suracala masih bercerita tentang anak perempuannya itu. Dari hari ke hari, ia menjadi semakin murung. Ia merasa tidak akan dapat menyembunyikan celah yang lekat di tubuhnya, sehingga akhirnya Kanti telah kehilangan akal. Ki Jairaga mengangguk-angguk kecil. Kemudian katanya dengan nada berat. Ki Suracala memang harus bersabar, tabah dan pasrah kepada Yang Maha Agung. Dengan kesabaran dan ketabahan, serta doa yang tidak berkeputusan, maka beban yang disandang oleh Kanti akan terasa menjadi lebih ringan. Ki Suracala mengangguk-angguk. Dengan nada yang dalam ia berkata, aku mohon Ki Jairaga dan Angger Gelagah Putih ikut berdoa pula agar Kanti mendapat pikiran yang terang. Tentu, jawab Ki Jairaga. Kami di Tanah Perdikan, bukan saja aku dan Angger Gelagah Putih tetapi juga yang lain, selalu berdoa agar Kanti dapat segera bangkit kembali menyongsong masa depannya. Terima kasih, gumam Ki Suracala. Namun kemudian suaranya seakan-akan tertelan kembali. Tetapi bagaimana dengan anak yang akan lahir itu? Ada 1000 jalan yang dapat tiba-tiba saja terbentang di hadapan Kanti, jika Yang Maha Agung menghendaki, jawab Ki Jairaga. Ki Suracala mengangguk-angguk. Katanya, aku memang selalu memohon tanpa berkeputusan. Di malam hari, lewat tengah malam, aku selalu turun ke halaman, memandang bintang-bintang di langit. Kemudian memohon dan memohon. Mohon ampun dan mohon petunjuk. Yang Maha Agung akan mendengarkan permohonan Ki Suracala, desis Ki Jairaga. Ki Suracala pun terdiam sejenak. Namun kemudian seperti orang tersadar dari mimpinya, ia pun mempersilahkan Ki Jairaga dan Gelagah Putih untuk bergeser, duduk di antara beberapa orang tetangga Ki Suracala yang berdatangan ketika mereka mendengar keributan di rumah itu. Kepada tetangga-tetangganya Ki Suracala memperkenalkan Ki Jairaga dan Gelagah Putih sebagai tamu-tamunya dari Tanah Perdikan Menoreh. Mereka adalah sebagian dari keluarga Ki Argajaya, yang telah menyelamatkan aku dan keluargaku beberapa waktu yang lalu, berkata Ki Suracala. Tetangga-tetangga Ki Suracala itu mengangguk hormat.
Mereka mengerti bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi peristiwa berdarah di rumah itu, sehingga ada di antara mereka yang melaporkan kepada Ki Demang, sehingga Ki Demang telah datang ke rumah itu bersama beberapa orang bebahu Kademangan dan padukuhan itu. Demikianlah, beberapa saat lamanya mereka duduk di pendapa. Namun kemudian tetangga-tetangga Ki Suracala itu satu demi satu telah minta diri, ketika mereka tahu bahwa keadaan telah menjadi tenang. Hanya beberapa orang perempuan sajalah yang masih tinggal. Sebagian duduk di ruang dalam dan sebagian lagi ada di dapur, membantu menyiapkan minuman dan makanan, karena Nyi Suracala dan keluarganya tidak sempat memikirkannya. Di pendapa, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih duduk beberapa lama dengan Ki Suracala. Minuman dan makanan yang dihidangkan telah mereka minum dan mereka makan beberapa potong. Sementara itu, Rara Wulan masih saja berada di ruang dalam. Sebenarnya lah bahwa Rara Wulan tidak dapat beringsut dari pembaringan Kanti. Setiap kali Kanti justru memegangi tangannya dengan erat, seakan-akan tidak akan pernah dilepaskan lagi. Sebenarnya lah bahwa Rara Wulan sendiri mulai menjadi gelisah. Ia sadar bahwa Ki Jayaraga dan Gelagah Putih menunggunya di pendapa. Sementara itu ia tidak dapat meninggalkan Kanti sama sekali. Ketika Rara Wulan mengatakan bahwa ia akan menemui Ki Jayaraga dan Gelagah Putih sebentar saja di pendapa, Kanti sama sekali tidak mau melepaskannya. "Sebentar saja Angger," berkata ibunya. Angger Rara Wulan akan berbicara sebentar saja dengan Angger Gelagah Putih yang menunggunya di pendapa. "Tidak. Tidak." Kanti memegang tangan Rara Wulan semakin erat. "Sudahlah Bibi," desis Rara Wulan kemudian. "Biarlah aku di sini untuk beberapa saat." "Tidak hanya untuk beberapa saat. Kau tidak boleh pergi," sahut Kanti. Sambil menarik nafas panjang. Katanya. "Baik, baik, Kanti. Aku akan menungguimu di sini." Dalam pada itu, Nyi Suracala lah yang kemudian pergi ke pendapa menemui Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Kanti sama sekali tidak mau melepaskan Rara Wulan, berkata Nyi Suracala. Ki Jayaraga dan Gelagah Putih hanya mengangguk-angguk saja. Namun sebenarnya lah mereka menjadi gelisah. Jika Rara Wulan tidak dapat meninggalkan Kanti, apakah mereka pun harus tinggal di Kademangan Keleringan sampai jiwa Kanti menjadi tenang? Agaknya Ki Suracala dapat membaca perasaan Ki Jayaraga dan Gelagah Putih, karena itu ialah yang bertanya kepada Nyi Suracala. Jika demikian, apakah berarti Angger Rara Wulan harus tetap berada di dalam biliknya? Setiap Angger Rara Wulan beringsut, Kanti selalu memegangi tangannya erat-erat. Ia hanya mengatakan bahwa Angger Rara Wulan tidak boleh meninggalkannya, jawab Nyi Suracala. Sampai kapan Angger Rara Wulan harus menungguinya, bertanya Ki Suracala. Sudahlah, potong Ki Jayaraga. Kita akan menunggu, nanti perasaan Kanti akan menjadi tenang. Agaknya Rara Wulan dianggapnya dapat memberikan perlindungan bagi Kanti dari tekanan-tekanan atas perasaannya, bahkan yang datang dari dirinya sendiri, karena Rara Wulan memang pernah menyelamatkannya pada saat-saat yang sangat gawat itu. Ki Suracala pun mengangguk-angguk. Namun katanya kepada Nyi Suracala. Dengan perlahan-lahan usahakanlah Nyi, agar Angger Rara Wulan nanti dapat keluar dari bilik Kanti. Tetapi alangkah terima kasih kita jika Angger Rara Wulan bersedia bermalam barang semalam di sini. Nyi Suracala tidak menjawab. Tetapi di luar sadarnya ia memandang Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Namun baik Ki Jayaraga maupun Gelagah Putih tidak memberikan tanggapan apapun juga. Sebenarnya lah bahwa Ki Jayaraga dan Gelagah Putih masih belum tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan, jika benar Rara Wulan tidak dapat meninggalkan bilik Kanti itu. Meskipun demikian, Nyi Suracala masih juga berkata. Tetapi baiklah kami usahakan agar Angger Rara Wulan dapat meninggalkan Kanti nanti pada saatnya. Mudah-mudahan Kanti menjadi semakin tenang sehingga ia tidak lagi memegangi tangan Angger Rara Wulan tanpa mau melepaskannya sama sekali. Dengan demikian, maka Ki Jayaraga dan Gelagah Putih harus menunggu. Mereka tidak segera dapat mengajak Rara Wulan pulang. Karena itu, setelah makan siang Ki Suracala telah mempersilahkan keduanya beristirahat. Bagi mereka disediakan sebuah bilik di gandok kanan. Tetapi Ki Jayaraga dan Gelagah Putih kemudian hanya duduk-duduk saja di serambi gandok sambil memandangi halaman rumah Ki Suracala, yang nampak sejuk oleh pepohonan yang tumbuh di halaman depan. Bahkan terdapat pula beberapa jenis tanaman pajangan. Pohon soka,
ceplok piring, dan di sudut pendapat terdapat rumpun-rumpun kembang melati yang sedang berbunga. Sementara itu, di dalam biliknya Kanti tetap tidak mau melepaskan tangan Rara Wulan. Ketika ibu dan kakaknya berusaha untuk menenangkannya dan menjelaskan kepadanya bahwa Rara Wulan harus kembali ke tanah perdikan, Kanti tidak mau mendengarkannya lagi. "Kanti," berkata ibunya. "Tentu saja Angger Rara Wulan tidak dapat tinggal di sini terus. Ia harus pulang ke tanah perdikan Menoreh. Jika tidak, maka keluarganya tentu akan menjadi cemas dan gelisah. Apalagi beberapa waktu yang lalu, telah terjadi perselisihan di sini." "Apapun sebabnya, Rara Wulan tidak boleh pergi," jawab Kanti. "Rara Wulan sendiri mungkin dapat mengerti keadaanmu, Kanti." "Tetapi keluarganya di tanah perdikan Menoreh?" bertanya ibunya. "Tidak. Tidak." Kanti mulai menangis. "Besok aku datang lagi kemari Kanti," desis Rara Wulan. "Tidak Rara. Jika kau harus pulang ke tanah perdikan Menoreh, aku akan ikut. Aku akan bersedia untuk menjadi pembantu di rumahmu. Aku bersedia mencuci pakaian, mengambil air, masak dan semua kerja apapun." Rara Wulan terkejut. Tetapi sebelum ia menyahut, maka Kanti sudah mendahuluinya. "Jika kau tidak membiarkan aku ikut, maka kau tidak boleh pergi. Jika kau memaksa, maka aku akan memilih mati daripada selalu disiksa oleh kegelisahan dan perasaan berdosa." Rara Wulan memang menjadi bingung. Ia tidak segera dapat mengambil keputusan. Kedua kemungkinan itu akan sama-sama beratnya. Ia tentu tidak dapat tinggal di rumah Kanti untuk 1-2 hari sekalipun. Apalagi jika hal itu diketahui oleh orang-orang yang mendendam. Ia pun tidak mungkin minta Gelagah Putih menemaninya di Kademangan Keleringan. Tentu akan dapat menimbulkan prasangka buruk, justru karena ia mempunyai hubungan khusus dengan Gelagah Putih. Sementara itu, Kanti masih saja tetap berpegangan pada tangan Rara Wulan. Untuk beberapa saat, Rara Wulan memang tidak memberikan jawaban. Ia masih saja duduk di pembaringan Kanti. Bahkan makan siang pun dilakukannya di dalam bilik Kanti, karena dengan demikian serba sedikit Kanti juga mau makan. Namun akhirnya Rara Wulan mendapat akal agar ia dapat berbicara dengan Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Kepada Kanti, Rara Wulan itu pun berkata, "Kanti, aku minta agar kau memberi kesempatan kepadaku untuk pergi ke Pakiwan." "Tidak," jawab Kanti. "Tentu sulit bagiku untuk menahan diri tidak pergi ke Pakiwan. Kau tahu, aku sudah lama berada di sini. Karena itu, aku hanya minta waktu sedikit saja. Aku tidak akan pergi. Aku tahu bahwa aku tidak boleh melakukannya dengan mengelabuimu. Akibatnya tentu akan aku sesali untuk waktu yang sangat lama." Sebelum Kanti menjawab, ibunya berkata, "Kanti, kau jangan menyiksa Rara Wulan. Setiap orang tentu memerlukan waktu untuk pergi ke Pakiwan. Kau dapat saja merasa tenang karena kau mendapat perlindungan. Tetapi ketenanganmu itu akan dapat membuat Angger Rara Wulan gelisah." Kanti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi jangan terlalu lama, Rara. Dan kau harus kembali ke bilik ini. Sudah aku katakan, bahwa jika kau tidak bersedia tinggal di sini, biarlah aku ikut kau ke rumahmu, dimanapun kau tinggal. Aku bersedia untuk menjadi pembantu di rumahmu. Mencuci, menyapu halaman, menimba air dan apa saja. Aku akan kembali Kanti." "Aku berjanji," jawab Rara Wulan. Demikianlah. Maka akhirnya Rara Wulan dapat keluar dari bilik itu. Ia memang benar-benar pergi ke Pakiwan. Tetapi kemudian Rara Wulan telah mencari dan menemui Ki Jayaraga dan Gelagah Putih, untuk memberitahukan permintaan Kanti. Apakah Rara Wulan tinggal di rumah itu, atau Kanti ikut bersamanya ke tanah perdikan Menoreh? "Pilihan yang sulit," berkata Gelagah Putih. "Jika kau tinggal di sini Rara, kau tentu dalam keadaan bahaya. Mungkin orang-orang yang mendendam itu masih juga mendendammu, jika mereka tahu kau ada di sini. Jadi, apakah kau harus menemaninya Gelagah Putih?" berkata Ki Jayaraga. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun Rara Wulan berkata, "Sebaiknya tidak, Ki Jayaraga. Bagi orang-orang tanah perdikan Menoreh yang tidak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di sini, akan dapat menimbulkan perasaan yang kurang baik." "Ya." Ki Jayaraga mengangguk-angguk. "Aku mengerti. Orang-orang yang tidak senang akan membuat cerita yang bermacam-macam tentang kalian berdua.
Tetapi untuk membawanya ke tanah perdikan menoreh, ada Prastawa. Jika Kanti masih sempat melihat Prastawa, maka hatinya yang terluka itu akan terasa pedih kembali. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia berkata, "Ya, satu persoalan yang perlu mendapat perhatian, Rara. Tetapi kita harus memilih. Aku tinggal di sini atau Kanti ikut bersama kita," berkata Rara Wulan. Di luar dua kemungkinan itu, Kanti sudah mengatakan bahwa ia memilih mati. Ki Jayaraga dan Gelagah Putih justru merenung. Dua pilihan yang mempunyai keberatannya masing-masing. Namun akhirnya Gelagah Putih berkata, "Biarlah Kanti ikut bersama Rara Wulan ke tanah perdikan menoreh. Kita akan dapat berbicara dengan Prastawa. Kita memerlukan pengertiannya untuk tidak datang ke rumah kita, atau bahkan jika mungkin mengambil jalan lain, jangan lewat di depan rumah kita." Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Meskipun ragu-ragu, tetapi ia berkata, "Bagaimana jika Rara berterus terang kepada Kanti?" "Aku tidak sampai hati, Ki Jayaraga," jawab Rara Wulan. Ki Jayaraga itu pun mengangguk-angguk. "Jika demikian, biarlah kita mengajaknya pulang. Tetapi tentu setelah senja, agar tidak banyak orang yang melihat dan menyapanya. Meskipun kehamilannya masih belum nampak bagi mereka yang tidak sangat memperhatikan, tetapi jika kebetulan 1-2 orang yang pernah mendengar persoalan Prastawa mengetahui kehadirannya di tanah perdikan, maka akan dapat menimbulkan persoalan baru." "Aku kira di tanah perdikan menoreh belum ada seorang pun yang mendengarnya," sahut Rara Wulan. "Tidak, Rara. Menurut Prastawa, justru Anggreni dan keluarganya sudah mengetahui," desis Ki Jayaraga. "Jadi keluarga Anggreni sudah tahu?" Rara Wulan terkejut. Betapa gadis itu merasa semakin menang. "Tidak." Ki Jayaraga menggeleng. "Anggreni bukan jenis yang demikian. Ia dapat mengerti perasaan Kanti. Ia dapat mengerti perasaan seorang gadis lain yang sakit karena angan-angannya yang lepas. Juga tentang Prastawa. Untunglah bahwa gadis itu tidak mengalami kesulitan yang parah seperti Kanti. Ia segera dapat bangkit kembali dan berusaha melupakannya." Rara Wulan mengerutkan dahinya. Tetapi dengan demikian penilaiannya terhadap Anggreni yang belum pernah dikenalnya itu menjadi agak berubah. Dalam pada itu, sebelum pembicaraan itu tuntas, maka seorang perempuan berlari-lari mencari Rara Wulan. Dengan gelisah ia berkata, "Kanti mencarimu, Ger." Kanti mulai menangis dan gelisah lagi. "Baik. Baik," jawab Rara Wulan. "Aku akan segera datang." Rara Wulan yang tergesa-gesa pergi untuk menemui Kanti masih sempat bertanya kepada Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. "Jadi kita condong membawa Kanti ke tanah perdikan, daripada aku harus tinggal di sini?" "Iya," jawab Ki Jayaraga. "Untuk sementara." Rara Wulan pun segera berlari ke bilik Kanti. "Kenapa lama sekali?" bertanya Kanti yang langsung berpegangan tangan Rara Wulan. "Kau akan meninggalkan aku?" "Tidak. Aku baru ke Pakiwan dan berbicara sedikit dengan Ki Jayaraga dan Kakang Gelagah Putih," jawab Rara Wulan. "Apakah mereka tidak mengizinkan kau tinggal di sini atau aku ikut ke rumahmu?" bertanya Kanti. "Mereka sama sekali tidak berkeberatan, Kanti," jawab Rara Wulan. Dan bahkan Rara Wulan itu pun kemudian sekaligus berkata kepada Ibu Kanti, "Nyi Suracala, biarlah Kanti bersamaku untuk sementara di rumahku. Mudah-mudahan ia menemukan cahaya di hatinya, sehingga hatinya menjadi terang kembali." Nyi Suracala termangu-mangu sejenak. Namun Kanti berkata, "Biarlah aku menyingkir dari rumah ini, Ibu. Bagi Ibu aku adalah anak yang durhaka." "Tidak. Tidak, Kanti. Apapun yang terjadi atas dirimu, kau tetap anakku. Aku dan ayahmu tidak akan dapat mencuci tangan dan apalagi mengibaskan kau karena kau telah tergelincir." Dalam pada itu, maka kakak perempuannya pun berkata, "Kanti, ayah, ibu, aku dan seluruh keluarga ini justru berusaha membantumu. Bukan berarti kami menganggap kau tidak bersalah. Tetapi setelah kau sendiri mengakuinya bersalah, maka harus diketemukan jalan menuju ke masa depanmu." Kanti tercenung. Tetapi ia tidak menjawab. Meskipun demikian ia masih tetap berpegang tangan Rara Wulan. Sementara itu, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih telah dipersilahkan lagi duduk di pendapa. Minuman hangat dan beberapa potong makanan telah dihidangkan.
Pada kesempatan itu, Ki Jayaraga juga menyampaikan keinginan Kanti dan sekaligus untuk mohon pertimbangannya. Jika itu yang diinginkan Kanti, aku tidak dapat menahannya. Namun masih juga tergantung Angger Rarawulan, apakah ia bersedia membawa Kanti, desis Ki Suracala dengan nada rendah. Rarawulan sudah menyatakan tidak berkeberatan, jika ayah dan ibu Kanti mengizinkan, jawab Ki Jayaraga. Ki Suracala hanya dapat mengangguk-angguk. Nalarnya seakan-akan menjadi pepat menghadapi persoalan anak perempuannya itu. Tetapi seperti juga Nyi Suracala, Ki Suracala sama sekali tidak ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Apapun yang terjadi atas anaknya, maka hubungan darah itu tidak akan pernah dapat diputuskan dengan cara apapun juga. Dalam pembicaraan selanjutnya antara Kanti, orang tua Kanti, serta para tamu dari Tanah Perdikan Menoreh itu, diputuskan bahwa Kanti akan ikut bersama Rarawulan ke Tanah Perdikan Menoreh. Mereka pun sepakat untuk meninggalkan rumah Ki Suracala itu setelah lewat senja, agar tidak banyak orang yang melihatnya. Demikianlah, ketika gelap malam mulai membayang, Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah mohon diri. Bersama mereka telah pergi pula Kanti. Nyi Suracala sempat memeluk anaknya sambil menahan tangisnya yang menyesakkan dadanya. Kau tidak boleh terlalu lama pergi Kanti, berkata ibunya di sela isaknya. Kanti tidak segera menjawab. Dipandanginya lampu minyak yang sudah menyala di pendapa rumahnya. Kemudian bayangan pepohonan yang mulai menjadi kehitaman. Rumah, halaman dan pepohonan itu adalah bagian dari hidup Kanti sehari-hari. Namun ia tidak dapat tinggal lebih lama di rumah yang serasa seakan-akan selalu menyiksanya itu. Kanti memang juga menitikkan air mata ketika ia minta diri. Tetapi Kanti merasa lebih baik pergi dari kenangan yang pahit itu. Bahkan jika tidak ada tujuannya pun, ia merasa lebih baik pergi kemanapun juga. Demikianlah, sejenak kemudian mereka pun telah meninggalkan rumah Ki Suracala. Sementara itu gelap mulai menyelimuti perbukitan. Kanti yang tidak pernah pergi kemanapun itu merasa betapa jantungnya berdegup keras. Rumah, halaman, pohon soka dan ceplok piring di halaman, harus ditinggalkannya. Kanti mengerutkan keningnya ketika ia teringat akan kucing putihnya. Kucing yang banyak menemaninya di saat-saat hatinya gelisah, dan bahkan akhirnya menjadi pepat dan gelap. Kantilah yang setiap pagi, siang dan sore memberi makan kucing itu. Tetapi hatinya telah bulat untuk meninggalkan segala-galanya yang ada di dalam rumah itu, termasuk kenangan pahitnya. Kanti yang tidak terbiasa berjalan dalam gelap itu telah dibimbing oleh Rarawulan. Rarawulan sendiri telah melatih penglihatan dan pendengarannya dengan baik. Ia pun telah membiasakan diri untuk berjalan di dalam gelap dan bahkan bertempur di kegelapan. Sehingga karena itu, maka berjalan di dalam gelap itu Rarawulan sama sekali tidak mengalami kesulitan, sebagaimana ia berjalan di siang hari. Meskipun Kanti mengalami kesulitan di perjalanan, tetapi ia sama sekali tidak mengeluh. Ia sudah bertekad untuk meninggalkan rumah dan seisinya. Apapun yang akan dialami di perjalanan dan bahkan di tempat yang dituju, Kanti tidak mau memikirkannya. Jalan-jalan di Kademangan Keleringan sudah sepi. Sementara gardu-gardu masih belum terisi. Meskipun demikian, di beberapa gardu telah dipasangi lampu minyak, sementara di regol-regol padukuhan Oncor pun telah menyala. Namun keempat orang itu tidak dapat berjalan cepat. Rarawulan yang membimbing Kanti berusaha untuk mengikuti saja kemampuan langkah Kanti, yang apalagi sedang mengandung muda. Meskipun Rarawulan belum mengalami, tetapi ia sudah mengetahui bahwa dalam keadaan mengandung muda, seseorang harus sangat berhati-hati. Beberapa saat kemudian, terasa jalan mulai menanjak. Mereka akan melintasi punggung pegunungan yang jarang didiami orang. Pepohonan menjadi semakin rapat, dan bahkan mereka akan melintasi hutan pegunungan. Meskipun tidak terlalu lebat, tetapi hutan itu masih juga dihuni oleh binatang buas. Namun Ki Jayaraga, Gelagah Putih, bahkan Rarawulan mengetahui bahwa jarang sekali seseorang mengalami gangguan binatang buas. Hanya binatang buas yang sudah terlalu tua sehingga tidak mampu lagi memburu kijang sajalah yang merupakan bahaya bagi seseorang. Namun Rarawulan yang berjalan di muka sambil membimbing Kanti termangu-mangu melihat Oncor yang menyala di sudut sebuah padukuhan. Ia melihat bayangan beberapa orang yang berkumpul di dekat Oncor itu. Bahkan kemudian Rarawulan mulai mendengar suara tertawa dan bahkan suara ribut di antara mereka. Kanti yang kemudian juga melihat mereka ternyata menjadi ketakutan.
Dengan eratnya ia berpegangan Rara Wulan. Namun Rara Wulan itu berdesis. Jangan takut Kanti. Mereka tidak apa-apa. Mereka tentu anak-anak muda yang sedang bersiap-siap untuk meronda. Bahkan di antara mereka terdapat anak-anak muda yang tidak sedang bertugas, namun mereka ikut berkumpul di sudut padukuhan. Rara, itu padukuhan Cerme, desis Kanti. Oh, Rara Wulan memang belum mengetahui nama padukuhan itu. Aku takut, desis Kanti. Kenapa? Bertanya Rara Wulan. Aku lupa mengatakannya, bahwa padukuhan itu banyak dihindari oleh gadis-gadis, jawab Kanti. Namun kemudian katanya. Meskipun aku bukan gadis lagi, tetapi aku takut. Apakah kita dapat kembali dan memilih jalan lain? Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun agaknya orang-orang yang berkumpul di dekat oncor itu sudah melihat mereka. Karena itu, Rara Wulan berkata. Mereka sudah melihat kita. Tidak ada gunanya kita memilih jalan lain. Jika mereka memang ingin mengganggu, maka mereka tentu akan mengejar kita. Karena itu sebaiknya kita berjalan terus. Mungkin mereka sama sekali tidak berniat buruk. Hanya prasangka kita sajalah yang justru telah membayangi kita. Tidak Rara. Anak-anak padukuhan Cerme memang sering mengganggu gadis-gadis, bahkan perempuan-perempuan yang telah berkeluarga pula. Semua orang keringan mengetahui hal itu, desis Kanti yang justru telah berhenti. Ki Jairaga dan Gelagah Putih yang berjalan di belakang telah berhenti pula. Namun seperti Rara Wulan, Gelagah Putih berdesis. Tidak apa-apa Kanti. Kita akan menyapa mereka dengan baik. Mereka tentu dapat membedakan, apakah seseorang dapat diganggu atau tidak. Mereka tidak dapat berbicara lebih lanjut. Bahkan Kanti justru telah bergeser, berdiri di belakang Rara Wulan sambil berpegangan kedua lengannya. Aku takut. Ternyata seperti yang diduga oleh Rara Wulan, anak-anak muda yang duduk di sebelah oncor itu telah melihat keempat orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke seberang bukit. Ketika keempat orang itu berhenti, maka seorang anak muda telah berkata lantang. Heh, kenapa kalian berhenti? Apakah kalian mengira bahwa kami sekelompok penyamun yang menghadang perjalanan kalian? Rara Wulanlah yang berdesis. Nah, kau dengar itu? Mereka agaknya justru telah tersinggung karena kita berhenti di sini. Kanti masih saja termangu-mangu. Namun suara yang lain berkata. Apakah kami harus menjemput kalian dan kemudian mengantar kalian sampai ke bukit? Rara Wulan pun berdesis pula. Marilah, jangan takut. Kanti masih saja ragu-ragu. Namun Ki Jairaga pun berkata pula. Marilah. Kita berjalan terus. Keempat orang itu kembali melangkah melanjutkan perjalanan. Kanti berjalan di belakang Rara Wulan sambil berpegangan erat-erat. Namun Rara Wulan seperti berjalan saja tanpa ragu-ragu sama sekali. Namun sebenarnya Rara Wulan memang menjadi curiga. Ia justru condong untuk mempercayai kata-kata Kanti. Ketika keempat orang itu semakin mendekat, maka orang-orang yang berkerumun di sekitar obor itu sama sekali tidak mau menyibak. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang kemudian berjalan di depan berdesis. Maaf Kisanak. Kami akan lewat. Orang-orang yang berkerumun di sekitar obor itu semuanya berpaling ke arah Gelagah Putih. Mereka semua adalah anak-anak muda sebaya dengan Gelagah Putih itu. Di sebelah mereka berserakan bumbung-bumbung kecil yang berbau tuak. Mulut-mulut anak-anak muda itu pun berbau tuak pula. Seorang di antara mereka melangkah mendekati Gelagah Putih. Namun ia berhenti beberapa langkah daripadanya. Dari keseimbangannya yang gontai nampak bahwa anak muda itu sedikit mabuk oleh tuak. Sambil memandang Gelagah Putih dengan tajamnya anak muda itu bertanya. Heh, kau akan membawa perempuan-perempuan itu kemana? Mereka adalah saudara-saudaraku, jawab Gelagah Putih. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Anak muda itu tertawa. Katanya. Jangan berbohong. Perempuan itu tentu kau ambil dari rumah Nyi Sunti. Heh, akan kau bawa kemana mereka itu? Kisanak, berkata Gelagah Putih kemudian. Aku bukan orang Kademangan ini. Aku tidak mengenal Nyi Sunti. Kedua perempuan ini adalah adikku yang akan aku ajak pulang. Kami baru saja berkunjung ke rumah saudaraku pula. Beberapa orang anak muda itu justru tertawa serentak. Seorang di antara mereka berkata,
Kebetulan sekali jika perempuan-perempuan itu tidak kau ambil dari rumah Nyi Sunti. Tinggalkan mereka di sini. Kami memerlukan keduanya. Jika kau masih mempunyai adik perempuan lagi, ambillah dan bawa pula kemari. 2 atau 3 atau 4. Kami semua di sini berjumlah 11 orang. Kanti berpegangan Rara Wulan semakin erat. Tubuhnya menggigil dan keringatnya mengalir membasahi seluruh tubuhnya. Ada penyesalan tumbuh di hatinya. Jika ia tidak pergi dari rumahnya, maka ia tidak akan bertemu dengan anak-anak muda yang sedang mabuk itu. Anak-anak muda yang akan dapat semakin menghancurkan hidup dan masa depannya. Bersambung ke bab 424. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.